Iya, pemirsa masih di toko kita. Pemirsa, perkembangan dunia begitu yang begitu dinamis ini tentunya membawa perubahan yang cukup besar bagi anak-anak muda. Oke, seperti saya, seperti Anda sendiri begitu ya, untuk memberikan kontribusi nyata, kerja nyata untuk masyarakat, untuk lingkungan, bahkan untuk masjid. Oke, pengalaman-pengalaman dari Ustadz Jasir sendiri. Oke, saya pengen ada tips-tips apa Ustadz begitu ya, yang mungkin bisa di-share untuk kita semua. Satu hal yang penting bahwa kita harus menyadari menjadi dalam tanda kutip pemimpin itu harus siap berkorban. Jadi Jenderal Sudirman itu semboyannya menginspirasi saya. Dia mengatakan cukuplah kita para pemimpin yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Haji Agus Salim ketika ditanya bagaimana pemimpin itu, Leiden is Leiden, kata dia, memimpin itu menderita. Bung Karno ketika ditanya bagaimana menjadi pemimpin, dia menyanyi sebagai gambaran bagaimana nasib pemimpin. Dia menyanyikan sebuah lagu yang cukup bagus ya. Serumpun padi tumbuh di sawah hijau menguning daunnya. Di sawah tumbuh penuh berlumpur, di pangku ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Jadi seorang pemimpin itu rela dia hidup nista, hidup menderita, hidup ini untuk yang dipimpinnya itu. Oleh Soekarno digambarkan sebagai serumpun padi yang hidupnya nista abadi, ya. Tapi dia ada harapan Ibu Pertiwi. Dan ini dibuktikan Soekarno itu masa mudanya keluar masuk penjara, dibuang ke sana kemari. Akhir hayatnya dia di penjara oleh rakyat yang dimerdekakannya. Anda bisa bayangkan, ya itulah pengorbanan yang luar biasa. Jadi jangan menjadi bermimpi seperti pemimpin dalam film-film kartun, disanjung puja sana, puji ngasih hadiah ini kepada ini, ditepuk tangani. Oh, tidak begitu pemimpin itu. Anda lihat Pak Harto, bagaimana mengambil risiko ketika membebaskan Indonesia dari serangan pendudukan Belanda tahun 48 sampai 49. Tokoh ya, serangan umum 1 Maret, mengambil inisiasi mendorong mahasiswa membuat Orde Baru. Di hari tuanya dia juga coba dihujat, dicaci maki. Meskipun Soekarno, Soeharto di kemudian hari dia disanjung dan dirindukan lagi. Ya, sekarang gambar Bung Karno diusung setiap kampanye. Pak Harto mulai di Pak Trek saja, piye kabare penak zaman kuto. Jadi itulah pemimpin itu. Dia sudah harus sadar bahwa memimpin itu menderita. Memimpin itu siap untuk berkorban apa saja bagi yang dipimpinnya. Jadi kalau memimpin adalah menjadi tokoh, menjadi figur, menjadi superstar, itu hanya ada di dunia film. Oke, ya nyatanya pemimpin harus berani berkorban. Ya. Oke, ya luar biasa. Oke, terkait dengan kemajuan teknologi begitu ya. Sebagai generasi muda, tadi begitu panggilan entrepreneurship begitu kuat begitu ya bagi anak-anak muda sendiri begitu. Ini apa sih yang harus dilakukan agar anak-anak muda, entrepreneur muda begitu ya, mereka tadi memiliki leadership yang bagus, kemudian juga melek teknologi sendiri, mampu memanfaatkan teknologi untuk melakukan komunikasi begitu. Ya, entrepreneurship itu basicnya adalah kepercayaan. Trust lagi ya. Trust ya. Oleh karena itu kalau orang mau jadi entrepreneur, dia harus menimpa syarat. Satu, syidik, jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, cerdas, kreatif, fatona, dan informatif, tabligh. Ya, maka Rasulullah SAW itu menjadi entrepreneur sejati, membangun peradaban hanya 22 tahun, karena dia sudah punya landasan 4 sikap ini. Jadi ketika kita berbisnis tidak dilandasi kejujuran, bisnis tidak bisa bertahan lama. Betapa banyak konglomerat yang hidup dari kolusi, begitu patronnya jatuh, dia tidak bisa bertahan. Ketika seorang mengembangkan usaha karena dia mendapat fasilitas, ketika dia harus mandiri, dia tidak bisa apa-apa. Ya.
Nah, oleh karena itu kejujuran itu menjadi ciri khas. Ya, jadi misalnya gini, produk-produk Jepang, misalnya dalam otomotif, itu sulit dilawan oleh produk Cina. Kenapa? Karena ada kejujuran. Ketika ada kegagalan produk, dia akan tarik produk itu, dijamin diganti. Maka ketika produk ini belum mampu begitu, ya sulit. Anda bisa lihat di otomotif mana motor yang dengan merek dagang Jepang itu belum bisa dihadapi, disaingi oleh itu. Demikian juga mobil. Karena apa? Bukan pada meragukan teknologinya, tapi meragukan apakah ini ada jaminan atau tidak atas kejujuran produk itu. Oke, ya pemimpin harus memberikan jaminan begitu ya, Ya. berani jujur juga. Oke, ini luar biasa. Nah, Ustadz Jasir, oke, terkait dengan peningkatan penggunaan sosial media yang begitu masif di Indonesia sendiri, mungkin Ustadz juga melihat begitu ya. Ini bagaimana sih mengoptimalkan penggunaan sosial media sendiri untuk ke arah yang lebih baik? Yaitu Al-Quran dalam surat Az-Zumar kan sudah mengingatkan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsan. Ulaika ulul albab. Gembirakanlah orang-orang yang selalu mau mendengar, menerima informasi, menyaringnya lalu dia mengikuti yang baik. Oke. Maka mereka adalah orang-orang yang berakal. Jadi menurut Al-Quran, orang yang berakal itu orang yang semua informasi dia ambil, tetapi dia akan bisa memilih dan memilah. Yang baik akan dia ikuti, dia kembangkan, yang jelek akan dia tinggalkan. Nah, sifat inilah yang harus dibangun, bukan menolak informasi, menolak media. Maka saya menyarankan, hari kini anak-anak milenial itu nggak bisa pisah dari dunia komunikasi, dari medsos. Ya. Maka kalau hari gini kok ada masjid tanpa wifi, itu sebenarnya mendeklar anak-anak muda khusus ini masjid lansia, jadi tidak usah ke sini. Jadi ya, Di Jogo, oh iya Karyan kita ada sudah wifi juga ya, 17 tahun, bahkan Oh. sekarang di lantai 3 masjid kita bangun untuk coworker space. Bagaimana anak-anak yang startup bisnis itu bisa berkantor di situ? Oke, luar biasa. Ya, sehingga bisa positif. Ya, jadi tidak boleh kita itu melepaskan kemajuan hanya karena ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Oke. Jadi kita takut teknologi informasi ketika kita tidak punya pegangan. Insya Allah kalau generasi muda kita punya pegangan, alat komunikasi itu menjadi senjata dan alat komunikasi itu menjadi modal mereka bisa berkembang. Masjid kami bisa dikenal karena adanya media sosial. Kita punya website, punya Twitter, Instagram, ya semuanya. Dan kita adakan pelatihan untuk anak-anak muda, ya bagaimana desain grafis, bagaimana membuat film dokumenter, sehingga itu semuanya bisa memberikan kontribusi positif, bukan malah menjadi persoalan. Oke, ini menarik. Oke, Ustadz Jasir, oke. Dengan perkembangan internet, kemudian juga sosial media, tentunya membawa dampak pada popularitas yang menempel di Ustadz Jasir, kemudian juga di Masjid Jogo Karyan. Oke, bagaimana caranya begitu ya? Oke, menangkap ini begitu ya sebagai kesempatan sendiri begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan pemirsa tokoh kita selepas pariwara. Jangan kemana-mana, kami akan kembali.